Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, Domba Bagus jalan-jalan lagi nih teman-teman di Selawe Farm ini teman-teman. Ini kita di kandang duanya Selawe Farm ini teman-teman. Untuk alamat lengkapnya nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mas Deka aja langsung ini. Nah, selamat pagi Mas Deka. Selamat pagi Mas Danang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Nah, ini teman-teman slogannya Selawe Farm breeding domba unggulan. Nah, ini teman-teman. Mas Deka mungkin bisa dikasih tahu teman-teman Domba Bagus yang baru subscribe kan belum tahu. Nah, mungkin pengenalan dulu aja. Betul. Banyak subscriber baru ya. Oke. Iya. Teman-teman, perkenalkan kami dari Selawe Farm. Selawe Farm ini lokasinya di Desa Candiwatu, Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Oke. Nah, Mas Deka, ini kan teman-teman ini banyak kan ada tergabung di grup Mall Domba Bagus ya. Mall Domba kan Bagus. Sekarang ada grup baru namanya Mall Domba Bagus. Sip, mantap. Itu banyak sekali peternak-peternak pemula. Nah, cuma beliau itu banyak yang beli buntingan. Kan saat-saat ini kan lagi rame jualan buntingan tuh Mas. Betul. Nah, tapi setelah lahir itu bingung mereka. Kadang ada yang sampai mati atau induknya nggak menyusui. Nah, ini kita kasih tips cara merawat cempe. Boleh nggak ini Mas? Ya, siap, kita kasih teman-teman supaya nanti cempe-cempenya tambah besar, bagus dan nggak mati. Intinya cempenya kita bikin. Nah, ini kebetulan kita di blok kandang cempe. Ini di blok kandang cempe. Ya, ini memang cempe yang sudah kita sendirikan untuk kita gemukkan dan besarkan ini teman-teman. Ini usia berapa ini Mas Deka? Kalau usia masih 2,5 bulan. 2,5 bulan sudah bisa disapai? Sudah bisa teman-teman. Oh, ini banyak sekali teman-teman sampai sana-sana. Khusus blok cempe ini teman-teman. Nah, ini yang anak-anaknya merino kemarin. Ini yang anak-anak merino ya. Iya. Nah, ini lucu-lucu teman-teman. Nah, ini. Oh, kayak gini. Ini dicampur ya anak dorper, merino di sini ya kita campur. Karena penanganan cempe kan sama sebenarnya. Nah, ini supaya cempe ini cepat gemuk ini dikasih apa ini Mas Deka ini? Nah, teman-teman, untuk cempe itu memang ada penanganan dan rahasianya kalau teman-teman pengen cepat besar cempenya. Yang pertama, susu dengan induk itu di 1 bulan pertama usahakan tetap dapat jalan. Sebenarnya yang pertama itu adalah ketika dia lahir, itu dia harus dapat kolostrum, itu penting. Kolostrumnya ya? Kolostrum itu adalah susu di awal setelah lahir, biasanya warnanya kekuning-kuningan, putih kekuning-kuningan dan kental. Oh, kental. Nah, itu untuk daya tahan tubuh cempe pertama kali teman. Itu yang wajib dia dapat dulu yang pertama. Nah, dan dia ikut nyusu sampai 1 bulan lah. Itu standar dia nanti sudah bagus. Cuman setelah 1 bulan itu atau selama 1 bulan ini setelah lahir umur 10 hari sudah bisa dikasih makan ini teman-teman. Umur berapa? Umur 10 hari. 10 hari setelah lahir dikasih pakan. Dikasih pakan. Kita nyebutnya crib feed teman-teman ya. Oh, crib feed. Nah, ini ada di sini di palung pakannya Selawe Farm. Ini ibaratnya kalau bahasanya orang-orang kadang nyebut konsentrat. Tapi ini crib feed ini bahan yang sebenarnya mirip-mirip konsentrat, tapi ada bahan lainnya yang pemicu pertumbuhannya dia lebih cepat. Mungkin dari sisi CGF atau bahan lainnya seperti ada tambahan-tambahan jagungnya dan lain sebagainya yang porsinya lebih banyak dan ada ukurannya sendiri-sendiri. Tanpa rumput? Tanpa rumput. Karena itu kita bisa mulai makankan ini teman-teman dipelajari itu usia 10 hari. 10 hari ya? 10 hari sudah bisa ya. Jadi 1 bulan itu dia memang masih nyusu tapi dia juga masih makan crib feed. Dia mulai makan tujuannya supaya rumen dia ini segera terbentuk. Rumen itu kalau kita beleh kambing teman-teman ada kayak handuk di perut. Nah, handuk ada kayak rambut ada handuk itu kan ya teman-teman kalau pakai handuk. Ah, itulah dia. Rumen itu dia akan menyerap pakan ini yang awalnya rumen itu halus semakin tebal bertumbuh. Nah, itu yang akhirnya dia akan pencernaan pakan bagus, efeknya di pertumbuhan daging karena serapan pencernaan pakannya bagus langsung beralih sebagai daging. Jadi dia akan cepat tinggi, cepat besar, lemu teman-teman. Nah, ngomongin kolostrum tadi Mas Deka. Nah, kalau induknya nggak keluar kolostrum
Terus apa yang terjadi pada cempenya ini Mas Jeka? Biasanya kalau nggak keluar kolostrum dan dia nggak dapat, biasanya itulah yang menyebabkan daya tahan akan menurun dan mati teman-teman. Oh. Kalaupun dia hidup kecentet, kecentet itu centet itu apa ya? Kecil ya? Kecil. Oh. Itu teman-teman. Jadi penanganan cempe di awal kolostrum. Berarti penanganan indukan bunting itu juga penting loh. Penting sekali. Jangan sampai indukan tidak keluar susunya. Lah, indukan bunting tua ada penanganannya. Oh. Ya nanti mungkin bisa direview di video-video selanjutnya kalau penanganan bunting tua, bunting. Nah ini berarti apa indukan itu juga berpengaruh teman-teman. Ya. Jadi betul. Pakan indukan mungkin yang apa itu yang sudah bunting itu perlu ditambah nutrisi lagi. Ditambah betul gitu ya. Karena orang lahiran dia akan butuh tenaga untuk mengeluarkan anak. Itu prosesnya dia butuh teman-teman. Makanya bahan yang sifatnya karbohidrat untuk betina bunting itu juga harus diperbanyak. Yang kedua, teman-teman harus ingat di perut dia yang jenengan kasih makan tuh bukan satu ekor, tapi di perutnya ini sudah ada anaknya. Bisa jadi itu 3 ekor yang sampean kasih makan teman-teman. Ya. Misalnya dia akan beranak 2, ya berarti porsi makan induk akan lebih banyak. Oke, jadi kita sambil jalan ke sana nggak apa ya? Betul, iya betul. Kita sambil. Ya ini yang blok dorper F1 ini. F1. Tuh ini ada lagi teman-teman di sini tuh. Kayak gini, wih, ini yang sudah agak besar-besar ini. Tuh. Ya, ini. Oh, iya. Nah, terus itu kalau kolostrum itu bisa diganti dengan yang lain nggak itu Mas Jeka? Kolostrum sejauh ini tidak ada penggantinya. Tidak ada penggantinya. Cuman teman-teman kalau mau mensiasati, bisa dengan cara membeli kolostrum beku. Biasanya ada dijual. Ada yang jual kolostrum beku? Mungkin ada. Jadi dia kayak kambing perah. Di kambing perah itu ada yang biasanya beranak. Kalau ngambilnya dari domba agak susah. Biasanya ngambilnya dari kambing perah. Kambing ya. Itu diambil di perah susunya. Setelah di perah susunya itu dimasukkan ke freezer pendingin teman-teman. Jadi beku ya dia. Beku. Nanti kalau teman-teman wayah-wayah ada sewaktu-waktu ada yang beranak, yang beku ini tadi dicairkan dan diberikan karena kolostrum dari betina yang tadi ternyata nggak dapat. Nah, kita bisa membantu dengan kolostrum tambahan yang beku tadi. Asal punya stoknya atau beli sebelumnya. Misalnya nih Kak, domba nih mau beranak seminggu lagi, segera stok kolostrum kalau teman-teman rasa. Nanti dia nggak akan dapat kolostrum dari induk tadi. Gitu. Ya. Nah, terus ada lagi masalah di peternak-peternak yang pemula tadi loh. Ya saya membahas di Mall Domba Bagus tadi ya Mas ya. Itu apa itu namanya? Cempenya itu tiba-tiba diusaha seminggu atau 2 minggu itu tiba-tiba kejang padahal masih makan, tiba-tiba kejang langsung gitu. Itu karena apa itu Mas Jeka? Kita pernah ngalami itu juga. Ternyata setelah di riset, diteliti itu penanganan pada saat lahir dari tali pusar. Dan ketika namanya kan kandang nih kotor nih teman-teman. Dia lahir pertama tali pusar dia itu kan terbuka. Terbuka itu masih basah. Ini rawan untuk dimasuki bakteri. Nah, bakteri ini dari kotor kandang itu tidak pada saat lahiran nggak langsung kita semprot yang din ya, betadin, iodin atau apa itu ya. Sehingga bakteri masuk tadi. Nah, bakteri masuk ini mulai dia yang dinamakan penyakit tetanus. Anak domba akan kejang. Biasanya nanti umur bisa sampai umur 2 bulan. 2 bulan. Keadaan dia kejang itu. Dan kalau misalnya dia nggak kuat daya tahan tubuhnya mati. Langsung mati ya. Mati teman-teman. Jadi karena itu kayak semacam tetanus itu ya. Nama penyakitnya tetanus itu dia karena bakteri kita menanganinya enggak cepat waktu itu di awal setelah lahiran bakteri masuk ke melalui tali pusar. Itu tetanus. Tetanus ya itu namanya ya. Betul. Bisa mengakibatkan kematian pada cempe. Nah, terus kalau itu cempe biasanya mencret itu aman nggak itu Mas Jeka itu? Kalau cempe mencret itu kalau mencret segera sembuh 1 atau 2 hari aman aja. Tapi kalau mencretnya terus dia akan kekurangan yang namanya cairan, sehingga efeknya kalau nggak ditangani bisa mati teman-teman. Maka kalau biasanya mencret 1, kalau
pemberian konsentrat di awal tadi grip feed itu terlalu banyak, yang biasanya dia kaget di awal-awal sih, tapi penyebab mencret ini kadang bukan hanya itu, karena ada bakteri juga yang lain. Jadi kalau bisa ketika dia mencret segera ditangani, ditreatment dengan obat mencret gitu. Oh, jadi banyak sekali ya. Apa itu treatment untuk cempe ini ternyata teman-teman. Nah, terus ini ketika 1 bulan itu full ngikut induknya, Ikut induknya ya. Betul. Nah, berarti kalau nggak keluar susunya diganti susu itu lagi, beli lagi. Beli lagi teman-teman. Akhirnya kosnya banyak loh. Banyak, iya. Tapi ketika amannya, ketika betina mau lahiran, kalau suplai pakannya bagus, nutrisinya oke, biasanya cenderung aman. Susunya mengalir deras. Mengalir deras ya. Jadi teman-teman tidak perlu beli susu tambahan. Tapi apabila tidak mau, baru ditreatment pakai susu tambahan tadi. Ada bubuk. Ada juga kan susu sapi ada kayak susu gitu ya. Sapi itu kadang dipakai, itu masih aman. Tapi kami sarankan kalau bisa yang susu kambing tadi bisa beli bubuk dengan merek-merek tertentu lah, ada banyak. Kalau diambilkan dari susu induk lain bisa nggak Mas? Bisa saja diambilkan dari susu induk lain. Cuman kalau domba teman-teman, pengalaman kami kalau bukan awasi itu agak merahnya agak susah. Agak susah ya. Kalau domba. Jadi mungkin kalau ada peternak jual susu kambing, beli susu kambing aja. Gitu. Tapi ya. kalau domba mau teman-teman perah itu agak susah ngeluarkannya ya. Dan kalaupun keluar nggak banyak biasanya. Nah, setelah itu ini dikasih obat cacing itu di usia berapa biasanya Mas Jika? Kami itu sebenarnya domba cempe bisa di treatment obat cacing itu umur 2 minggu sudah bisa. 2 minggu? Yang penting dosisnya jangan terlalu banyak. Itu bisa. Obat cacing oral ya teman-teman, cair itu dimasukkan umur 2 minggu itu udah bisa. 2 minggu bisa ya? Berapa mili biasanya Mas Jika kalau 2 minggu itu? 1 mili sudah cukup? Sudah cukup. Itu kita beri untuk ya, namanya kita nggak tahu ya perkembangan. Kalau dia sudah mulai makan kayak crib feed atau pakan-pakan lain, kan berarti ada sesuatu yang masuk ke perutnya. Itu kita awal sudah kita treatment obat cacing memang teman-teman. Setelah itu baru diberikan 4 bulan lagi. Baru 4 bulan lagi. Intervalnya nanti setelah 4 bulan lagi diberikan. Per 4 bulan. Iya. Jadi parasit di perut yang berupa cacing tadi mati teman-teman, nggak berkembang biak di perut sehingga mengganggu pertumbuhan cempe. Nah, ini kalau di domba ya Mas Jika ya, ini idealnya peningkatan bobot yang wajar. Itu berapa sih per bulannya Mas Jika? Wajar itu kalau bagus pertama itu 10 kilo 1 bulan. Itu bagus. Bulan pertama? Iya, makanya kok saya senang domba bagus. Oh berarti bagus itu kurang lebih pertumbuhannya 10 kilo per bulan. Berarti dari misalkan lahir ya ini 5 kilo jadi 15 kilo. Iya, benar. Itu kalau 10 kilo naiknya. Tapi range standar misalnya teman-teman ya pakannya kita anggap biasa, anunya biasa, biasanya di 7 kilo. 6. Itu untuk jenis apa tapi? Atau jenis atau gimana ini? Jenisnya juga kadang pengaruh ya teman-teman. Nah, itulah kenapa kok genetik jadi incaran orang-orang untuk disilangkan, karena memang pertumbuhan genetik kayak misalnya Dorper ini termasuk pertumbuhan pesat ya, atau yang kita gunakan domba-domba lainnya yang dari genetik lain ya, misalnya Dorper atau Suffolk. Nah, itu pertumbuhannya memang dia bisa ngejar di 10 kilo untuk 1 bulan. Itu full blood. Enggak full blood, sudah crossingan itu. Crossing bisa kayak gitu. Terus yang kedua, kalau untuk domba-domba lain itu sebenarnya di 6 kilo itu sudah 6 kilo sudah bagus. Ya. Oh, berarti nanti kalau di bawah pertambahannya cuma 3 kilo itu berarti kurang bagus ya? Kurang bagus. Wah, atau yang disebut kecentet tadi kecentet ya? Atau apa ya istilahnya, pertumbuhannya lambat akhirnya. Yaitu kalau cuma 3 kilo ya kurang bagus teman-teman. Terus di bulan kedua Mas Jika, apa juga tetap 10 kilo lagi atau turun-turun gitu? Itu akan pertumbuhan pesat sampai di umur 5 bulan. 5 bulan. Itu cepat-cepatnya pertumbuhan. Oh. Tapi nanti sudah mulai usia 6 bulan ke atas landai. Oh. Nah, yang dimaksud landai itu pertambahannya berapa Mas Jika? 4 atau 5 bisa? Kalau untuk yang domba biasa biasanya di 4 atau 5. Kalau untuk di yang masih crossingan atau itu bisa masih di 6 sampai 8. Oh. 6 sampai 8. Tapi kalau 10 nggak bisa deh.
Nah, itu jadi peningkatannya seperti itu teman-teman. Iya. Jadi 1 sampai 5 bulan itu dia naik cepet. Nah, apa itu terus nanti landai-landai. Mulai dia boleh makan rumput. Usia berapa Mas Dika? Sebenarnya kalau dia makan rumput itu ya, kalau kita sih sarankan untuk pakan rumput itu sebenarnya usia 1 bulan dia sudah bisa makan untuk rumput. Ya. Cuman jangan terlalu banyak teman-teman, meminimalisir. Kalau rumput itu apa ya istilahnya, jangan sampai kembung, apalagi kalau nggak dilayukan atau apa. Tapi dia sudah bisa mulai makan rumput itu 1 bulan. Nanti teman-teman bisa amati kalau betina indukan dengan anakan dicampur, terus coba jenengan kasih makan rumput. Kalau anak ini sudah mulai nitili usia 3 minggu atau 1 bulan, nah berarti dia sudah normal sebenarnya, normal. Standar dia bisa makan rumput. Ya kan tadi naiknya bisa naik cepat terus landai teman-teman. Ini kita yang mau tanyakan ke Mas Dika ini. Siap. Ini cocoknya cempe ini dijual di usia berapa? Nah, supaya teman-teman pertumbuhannya cempe ini kan bagus. Ingat tadi teman-teman, usia kelahiran sampai umur 5 bulan itu bagus-bagusnya pertumbuhan. Sebenarnya kalau teman-teman nanti hitung yang ngejar bobot, di atas 4 bulan itu dijual. Di atas 4 bulan. Tapi kalau teman-teman menemui pembeli yang berani harga tinggi, dibeli bagus, umur cempe masih 2 bulan. Ini kita cerita ya, ada ya yang beli. Kemarin tuh ada yang beli merino kita, umur masih 2 bulan setengah. Pak, ayo Pak, ini dilepas Pak merinonya Pak. Nah, kita tanya berani harga berapa, dan dia memang beli harga bagus. Jadi dia beli itu kayak misalnya kita pelihara 4 bulan, dia beli padahal masih usia 2 bulan, ya gitu kita lepas, kita peternak untung. Tapi kalau standarnya teman-teman ingin jual bobot dan timbang, minimal sebaiknya di atas usia 4 bulan. 4 bulan. Atas 4 bulan. Kalau artinya, pasar menghendaki usia berapa? Kebanyakan lah ini. Kalau pasar yang banyak dicari itu gimana? Kalau pasar itu rata-rata sebenarnya mereka beli di usia memang 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Karena bodi belum terlalu besar, mereka bisa dapat harga yang lebih miring. Tapi kalau beli sudah kayak usia pemacek gitu, wah itu bisa harga 9 juta, kan mengeluarkan duit lebih banyak. Sementara yang ini tadi masih F1, F1 usia 4 bulan tadi, itu harganya masih di 3 juta misalnya. Kan selisihnya 3 ke 9 kan jauh. Jauh sekali, benar-benar. Nah, sudah dibagikan semua loh sama Mas Dika ya teman-teman. Siap teman-teman. Dari mulai tadi induknya harus cempenya harus mendapatkan kolostrum. Betul. Itu semuanya dari penyakit titanusnya tadi sampai pakannya kayak gini. Nah, ya toh. Jadi dikasih grid feed kayak gini. Nah, terus dikasih obat cacingnya kapan, sampai dibagikan juga yang paling cepat laku dan ekonomis dan menguntungkan itu di usia 4-5 bulan itu ya Mas Dika ya. Iya betul, itu sudah standar, dia bobotnya bisa di 30 kilo. Itu sudah bagus teman-teman. Bisa mungkin dikasih tips saran untuk peternak-peternak agar cempenya tetap sehat selalu Mas Dika. Ya, yang pertama cempe jangan lupa untuk kita tetap berikan susu, karena ini pakan utama dia. Pakan utamanya dia cempe ini susu ya teman-teman. Jadi jangan lupa, kalau indukan, sumber utama susu dari indukannya suplai yang bagus pakannya. Nah itu yang kedua, untuk cempe jangan lupa dilihat kondisinya. Dilihat kondisinya, jangan sampai dia mencret, kita biarkan. Nah itu tips-tips juga yang sering muncul, mencret itu biar segera tertangani. Nah terima kasih ya Mas Dika. Kapan-kapan kita jalan-jalan lagi ke Slawe Farm untuk review harga teman-teman. Boleh. Ini karena stoknya masih ini agak kecil-kecil kayak gini, nanti ini segera kita review harga nanti teman-teman. Bagi teman-teman domba bagus area Mojokerto bisa merapat ke Slawe Farm langsung. Nanti menghubungi adminnya nanti tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman domba bagus, supaya domba bagus cepat segera 100.000 subscriber. Nah, untuk yang belum subscribe, nah silakan subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis.